Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fi daraini amin. Ila anqal faqatuka laka dhatiyatun wa wurudul asbabi mudhakkiratun laka bima khafiya anka bima khafiya alayka minha wal faqatu dhatiyatu la tarfa'uha al awarid. Faqatuka, kefakiranmu, hajatmu, kebutuhanmu, faqah. Laka, bagimu, dzatiyat, memang aslimu ya, memang dengan segala kekurangan, kefakiran. Kita ada Allah, ada hamba. Kita hamba, Allah maha kaya. Kalau kita asli, kita tuh fakir. Wa wurudul asbabi, jika ternyata terjadi sesuatu sebab-sebab yang secara zahir akan merubah dari lemah menjadi kuat, fakir menjadi kaya, tadi adalah mudzakiratun, pengingat laka bagimu, bima khafiya alaika minha, dari apa yang tidak terlihat. Suruh merenungi kalau kita ini pada dasarnya memang lemah sesungguhnya. Kita lemah sesungguhnya, dan di saat seorang hamba itu benar-benar menyadari dirinya lemah, maka akan muncul keinginan atau ingin menampakkan hajat kepada yang maha kuat. Maka di saat seorang sudah mau kropos kesadaran akan dirinya, akan kehambaannya, maka muncul sifat sewenang-wenang dia. Dia tahu diri seorang hamba yang penuh dengan segala kekurangan. Ini faqah dzatiyah, segala kekurangan. Maka yang muncul adalah apa nanti? Syukur di saat diberi bermacam-macam. Karena apa? Pada dasarnya saya kurang, tiba diberi oleh Allah kekuatan, diberi ini. Syukur, dan bagian daripada keimanan. Apakah benar kita ini lemah? Orang yang paling kaya justru tambah tampak kalau dia lemah. Ada orang kaya ingin bangun rumah. Rumahnya gede lagi. Ternyata semakin tampak kalau dia tidak mampu, membutuhkan. Tukang orang lain butuh 1, dia minta 10. Butuh 10. Berarti lebih banyak butuhnya. Butuh bata merah, butuh semen, butuh ini. Semua bukan dari dirinya dia. Dari luar dirinya. Bahkan kalau disebutkan dalam Al-Quran itu, rumah yang paling lemah itu rumah yang paling lemah auhanal buyut, rumah yang paling lemah adalah rumahnya Ankabut. Tahu Ankabut? Laba-laba. Lihat rumahnya begitu toh. Subhanallah, Allah membuat contoh ini sebenarnya agar kita berpikir. Tapi Ankabut, biarpun katanya rumah paling lemah, cara membuatnya tidak seperti Anda. Anda membutuhkan sana sini, tapi Ankabut yang katanya rumahnya paling lemah, enggak, dia cukup dia muter-muter keluar ya, sampai selesai. Enggak perlu tukang, enggak perlu arsitek, enggak perlu macam-macam. Bahkan rumahnya punya fungsi untuk dia tempat berlindung dan cari makan. Nah ini berarti kita lihat membangun rumah perlu bermacam-macam hajat, faqah. Dihadirkan oleh Ibn Athaillah hikmah ini adalah agar kita itu sadar bahwa ternyata sebetulnya kamu sangat memerlukan, kemudian Allah beri. Maka bersyukurlah setelah itu kalau Allah beri. Kamu tidak mampu, tidak punya duit, diberi kekayaan. Bahkan yang punya kekayaan pun menginginkan sesuatu, ternyata Allah penuhi. Allah kasih kok. Wal faqah dzatiyah, kekuranganmu itu dzati di dalam dirimu.
La tarfa'uhal awarid, itu nggak akan bisa diangkat oleh awarid, sesuatu yang baru datang, kekayaan, vitamin, pil, olahraga, semuanya enggak. Justru itu semua malah menampakkan kalau engkau itu ternyata nggak punya apa-apa, kemudian diberi Allah kekayaan itu bukan dari datmu, bukan kau mengeluarkan kekayaan dari dirimu, nggak ada. Allah kasih melalui tangan hamba-hambanya. Dan seharusnya seorang hamba itu selalu berpikir tentang kekurangannya, dan di saat kekurangannya itu ia sadari, maka yang muncul adalah keimanan. Sehingga kadang Allah berikan kepada seorang hamba yang sebetulnya dia sangat lemah, cuman karena nggak sadar-sadar dikasih sakit, baru bilang Allah, Allah, Allah. Padahal sebetulnya setiap saat dia perlu kepada Allah. Cuman ini dasar hamba kurang sadar, baru dikasih sakit, Allah, Allah, pengen sembuh ya Allah, kalau sembuh saya tidak ngulangi lagi, Allah, kalau sembuh saya akan ibadah ya Allah. Makanya jangan nunggu sakit deh kalau pengen sadar. Jangan nunggu fakir kalau ternyata pengen sadar. Waktu kaya, jangan nanti setelah nyungsep baru Allah, Allah. Nih, hamba yang diuji oleh Allah tanpa melihat, ditutup oleh Allah mata hati dan mata kesadarannya akan kekurangannya, apa yang terjadi? Masuk wilayah sombong, seolah-olah dia bisa, seolah kekuatan dari dirinya. Firaun, dia itu adalah tidak pernah menemukan namanya sakit. Sakit itu kayak apa? Sakit gak pernah. Wah, apa ada sakit? Nggak pernah namanya sakit. Maka karena dia tidak pernah merasakan seperti itu, nggak merasa dirinya seorang hamba, makanya sampai dia pengen ngaku jadi Tuhan, karena diberi oleh Allah kelebihan kepadanya. Dan memang rata-rata dari hamba-hamba yang kurang iman ini, di saat diberi bukan tambah dekat kepada Allah, tambah kurang ajar. Kayak Firaun, tidak diberi sakit malah kurang ajar sama yang memberi kesehatan Allah, mengaku buat tandingan, yang ngaku sebagai Tuhan, semua rakyatnya harus sembah kepadanya, tidak pernah sakit Firaun. Maka pun demikian, jika seorang hamba kadang diberi karunia, 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 kalau tidak sadar pada dasarnya kita ini nggak punya apa-apa, lemah, lahir tanpa sehelai benang pun di atas baju, di atas badan kita. Lalu Allah beri seorang ibu yang penuh kasih sayang sehingga kita pun menyusui, nggak usah mencari makan, diberi oleh Allah. Kemudian mulai membuka mata, merangkak, berjalan dan seterusnya. Pada dasarnya kita nggak punya apa-apa, lemah kita. Maka menyadari dirinya lemah, maka di saat diberi oleh Allah sesuatu mudah bersyukur. Yang repot adalah dia tidak merasa lemah. Seolah-olah kekayaan aku yang bisa. Saya kan punya kekuatan. Sehingga dengan orang fakir pun semenang-menang, kerja, kalau mencari duit minta. Karena dia apa? Dia nggak sadar dari mana itu rezeki. Dan ketidaksadaran akan nikmat itu dari mana? Itu adalah karena dia tidak pernah punya masalah. Yang seharusnya tidak punya masalah disyukuri malah nggak pernah sakit, nggak pernah kekurangan, maka tidak punya masalah. Maka dalam keadaan apapun seorang beriman itu tahu, harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala di saat memberikan kepada kita adalah kekayaan. Kita harus tahu kekayaan itu adalah aridah atau awarid, datang kepada kita. Bukan dari diri kita bisa menciptakan sendiri, enggak. Allah beri kepada kita. Dan ini menunjukkan kalau kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Maka dengan kita sebagai seorang hamba harus menyadari kalau kita ini adalah hamba. Bahkan di saat seorang hamba menyadari dirinya hamba, semakin tinggi kesadarannya kalau dia hamba Allah yang lemah, semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah. Semakin punya hajat kepada Allah, semakin mudah menengadahkan tangan untuk berdoa, semakin mudah bersyukur di saat dikasih, karena dia menyadari aku tidak punya apa-apa. Misal dengan manusia saja sebagai contoh, walillahil mathalul a'la.
Anda dalam keadaan sangat membutuhkannya, tidak rumah, tidak makanan, tidak pakaian. Tiba-tiba di saat seperti itu ada orang sukarela datang kepada Anda dan mengatakan, tinggallah kau di rumahku yang itu, di dalamnya akan tersedia makanan yang banyak. Kemudian setelah itu pakaian juga ada. Maka ketahuilah, jika seorang hamba itu jika keluar, maka dia akan selalu keluar, kemudian dia menemukan kefakiran lagi, masih ingat. Dia akan bangga dan ingat tentang kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Misalnya, Pak, kau makan di sini saja, pakaian di sini, jangan kemana-mana ya. Pokoknya ini untukmu, kamu beri untukmu, aku beri untukmu. Kalau dia sadar keadaannya sebelum diberi, apa yang terjadi antara dia dengan yang memberi? Syukur, terima kasih, kan begitu. Syukur, terima kasih. Cuman di saat orang ini nggak nyadari bahwasanya dia telah ditolong, diberi, mungkin karena apa? Di sana dia menemukan apa? Emas dan sebagainya, jadi kaya raya. Dia ngentengin sudah, nggak gampang bersyukur. Saya bisa cari duit sendiri kok. Itu dengan manusia juga begitu kasusnya. Gampang kita ini di saat sudah bisa sendiri lepas, nggak pernah berterima kasih, nggak pernah mensyukuri kepada orang yang menolong kita. Itu kan sifat busuk, sifat jeleknya seorang manusia, nggak ngerti terima kasih. Dan kadang dengan Allah pun demikian, tidak mensyukuri karunia harta yang Allah berikan, tidak mensyukuri karena karunia jabatan yang Allah berikan, tidak mensyukuri kesehatan yang Allah berikan, nggak mensyukuri. Karena dia nggak sadar kalau dia ada seorang hamba yang faqih. Makanya menyadari bahwa engkau adalah faqih yang membutuhkan, memerlukan, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesadaran inilah yang menjadikan seorang merasa dirinya sebagai seorang hamba, dan di saat mendapatkan sesuatu dari Allah akan menganggap ini adalah karunia. Syukur, maka iman yang sesungguhnya mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu, yakin bahwasanya memberi adalah Allah, maka kalau apa yang terjadi padanya nggak akan merubah hatinya. Misalnya tiba-tiba kaya, itu kan aridah, sesuatu yang datang. Dulu nggak punya apa-apa, tidak sehelai benang pun di badan kita, tiba-tiba sekarang menjadi kaya raya. Maka karena dia seorang yang sadar, semakin kaya dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersyukur, semakin bersyukur, semakin bersyukur. Kenapa? Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW semakin dekat kepada Allah setiap hari, ningkat kedekatannya kepada Allah. Akan tapi bagaimana seorang hamba seperti Sayyidina Nabi SAW, di tengah malam kalau sudah terbangun, Masya Allah sholatnya banyak, sampai tawarramat qadamah, sampai kakinya membengkak. Kemudian Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, engkau adalah seorang hamba Allah terkasih, sudah diampuni dosa masa lalumu dan dosa yang akan datang. Padahal Nabi nggak pernah dosa. Maksudnya kau tidak punya dosa ya Rasulullah, amalmu baik, pangkatmu tinggi, kenapa kau masih kayak seperti itu? Jawabannya apa? Apakah nggak boleh aku untuk menjadi afala akuna abdan syakura? Apakah aku nggak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Nah ini, di saat mensyukuri nikmat yang Allah berikan, lihat apa yang terjadi pada beliau. Meningkatkan ibadah, kesehatan dari Allah akan gunakan untuk ibadah, harta dari Allah akan gunakan untuk berderma, apalagi terus dari Allah. Kalau tidak ingat tentang siapa yang memberi, maka akan bisa bersyukur, terima kasih. Nah inilah yang perlu kita hadirkan, bahwa menyadari kalau dia fakir, lemah, kemudian di saat diberi oleh Allah karunia, maka kita mensyukuri karena kita lemah pada saat nggak punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali Allah yang kasih. Tapi itulah banyak di antara kita ini terlena, lupa, sehingga tidak pernah mensyukuri. Maka semakin orang kenal Allah, semakin dia menghambakannya semakin hebat. Dan di saat semakin hebat menghambakannya kepada Allah, maka lihat semakin banyak syukurnya. Syukur. Kita hamba Allah, beribadah karena Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang Allah berikan dari kekayaan, jabatan dan sebagainya, itu tidak akan mengangkat zatnya, kita tetap fakir. Bahkan tadi kita contohkan, bahkan ternyata semakin banyak keperluannya, semakin banyak yang perlu bantuannya. Tadi orang kaya bangun rumah orang,
Bahkan kalau kita fakir, kita bisa cuci baju sendiri. Tapi di saat menjadi kaya, nggak nyuci lagi. Malah kelihatan butuhnya pada orang lain. Dirimu nggak bisa menyelesaikan. Mau berkata, aku bisa semuanya. Nggak bisa. Maka dari itu, Nabi itu paling senang dengan gelar hamba. Dalam surat Isra, bahwasanya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Lihat, mau diapain Nabi satu? Diangkat tinggi-tinggi derajatnya. Derajatnya, tempatnya, Nabi akan melambung ke atas langit ke-7, Sidratul Muntaha, pangkat tinggi mulia, berdialog dengan Allah. Tapi ternyata nama yang diangkat di dalam Al-Quran tersebut adalah nama, gelar yang diangkat, gelar kehambaan. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan subhanalladzi asra bi rasulihi, bukan bi nabiyhi, bukan bi habibihi, bukan. Tapi Allah nyebut bi abdihi, hamba. Hamba Allah. Sehingga Nabi paling senang dengan hamba, dengan nama hamba. Aku hamba Allah, hamba Allah. Sehingga di saat dia merasa hamba Allah, dia punya hajat terus kepada Allah. Dan kalau punya hajat kepada Allah, maka itu adalah dasar muqaddimah dia akan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya perlu, kalau Allah tidak kasih, maka akan bisa. Termasuk mata ini. Mata Allah kasih. Apa nikmat mata? Macam-macam bentuknya begitu, bisa melihat sana sini. Ada air mata ini. Air matanya kering sehari saja, mata rusak, nggak bisa dipakai lihat. Belek, merah nanti sudah. Terus apa yang lain? Semuanya. Berarti kita ini perlu betul memerlukan Allah Subhanahu wa taala, punya hajat kepada Allah. Dan semakin banyak hajat kita, berarti semakin kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hindari kesombongan. Makanya kalau sudah orang tidak sadar kalau kita ini lemah, dia akan susah syukur kepada Allah, merasa bisa. Atau di saat dia tidak merasa lemah, maka dia akan merendahkan sesama manusia. Penyakit. Maka dari itu mari kita merenung seperti Imam Abil Ibn Athaillah ngajari merenung, bahwasanya kita adalah seorang hamba yang lemah. Lihat, dimulai dari apa kita? Dimulai dari sangat lemah, bayi, kemudian menjadi keker gagah perkasa, ujung-ujungnya lemah lagi. Sudah tua, jalan aja harus pelan-pelan, takut kepleset, padahal juga nggak licin-licin amat, nggak tegap lagi, sudah mulai membungkuk dan seterusnya. Lihat, semakin lemah lagi. Kok gitu mau sombong, itu bagaimana? Nggak mau syukur nikmat Allah. Lihat, tidak bersyukur akan semakin sombong. Kalau sudah dia terus mensyukuri, sadar, maka dia susah sombong. Dia nggak punya apa-apa, dikasih terus. Sama dengan manusia. Kalau seorang sudah dijamin oleh seseorang, kan beradab nanti. Kalau dia tahu diri. Bahkan hati-hati mau keluar nggak berani, kenapa? Dicukupi semuanya. Apalagi dengan Allah Jalla Jalaluh yang maha kasih kepada kita. Maka jangan sampai ada di antara kita tidak bisa menyadari tentang kehambaannya. Terus kita asah setiap saat. Bahwasanya kita banyak kekurangan di hadapan Allah Subhanahu. Kurang, sangat kurang. Lemah. Kekurangan. Faqah. Kemudian di saat itu akan sadar untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia sadar itu dari Allah, maka pandangannya kepada sesama manusia akan indah, tidak sempat meremehkannya. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini.